Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna dan rumus kuadratik. Untuk metode memfaktorkan bisa dilihat di video sebelumnya atau di deskripsi, link di deskripsi. Langsung ke pembahasan. X kuadrat sama dengan 4. Di sini kita bisa langsung menebak nilai X yang memenuhinya, di mana X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Namun untuk lebih memahaminya, ikuti langkah-langkah berikut. X kuadrat sama dengan 4. Kemudian kedua ruas diakarkan atau dipangkatkan setengah. Menjadi X kuadrat dipangkatkan 1/2 sama dengan 4 dipangkatkan 1/2. Kemudian kalikan 2 dikali 1/2. Hasilnya yaitu X pangkat 1. Kemudian untuk di ruas kanan, pangkat setengah kita rubah menjadi akar. Kemudian didapat nilai X1 sama dengan akar 4 atau X2 sama dengan negatif akar 4. Mengapa harus negatif? Karena di jawaban di atas jawabannya plus minus. Secara sederhana X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 2. Kemudian kesimpulan. Jika X kuadrat sama dengan K, dengan K suatu bilangan tan negatif, maka kita lihat X kuadrat sama dengan K ke masalah di awal. X kuadrat sama dengan 4. Maka didapatkan X1 sama dengan K. X1 sama dengan K bisa kita lihat di jawaban sebelumnya untuk X1. Atau X2 sama dengan negatif K bisa kita lihat jawabannya di X2 sama dengan negatif 2. Kemudian masalah selanjutnya yaitu X plus 3 dipangkatkan 2 sama dengan 16. Untuk menjawabnya kita bisa menggunakan cara sebelumnya, yaitu diakarkan kedua ruasnya supaya pangkat 2-nya hilang. Dan di ruas kanan jadi plus minus 4. Di ruas kiri kita harus hanya ada X, maka kita harus menghilangkan angka 3 di ruas kiri, yaitu dengan cara kedua ruas ditambahkan negatif 3 dan di ruas kanan juga ditambahkan negatif 3 hingga hasilnya. Kemudian coret terlebih dahulu supaya mempermudah. Maka hasilnya X sama dengan plus minus negatif 3. Kita lanjutkan untuk mencari X1 sama dengan 4 dikurang 3. 4 di si X1 positif karena di jawaban sebelumnya yaitu plus minus. Maka X1 sama dengan 1. Dan untuk X2 sama dengan negatif 4 dikurang 3. Mengapa negatif 4? Karena di jawaban sebelumnya yaitu plus minus. Maka X2 sama dengan negatif 7. Kita kasih simpulan. Jika X plus A dikuadratkan sama dengan K suatu bilangan tan negatif dan A bilangan real, maka X1 sama dengan X1 sama dengan, kita lihat lagi ke persamaan sebelumnya, X plus A dikuadratkan sama dengan K. Kemudian lihat di masalah awal. Maka didapatkan X1 sama dengan negatif A ditambah K. Untuk X1 bisa kita lihat di jawaban di atas. Kemudian untuk X2 sama dengan negatif A dikurang K. Dan persamaan ini bisa dilihat di jawaban X2. Selanjutnya yaitu bentuk umum kuadrat sempurna, yaitu X ditambah
P dikuadratkan sama dengan Q, sama seperti sebelumnya, yaitu kemudian pada tahap ini kita mengubah bentuk persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kedua ruas kita kalikan dengan 1/A. Mengapa kita harus mengkalikan dengan 1/A? Supaya koefisien di X kuadrat sama dengan 1. Kemudian kedua ruas ditambah negatif C/A supaya di ruas kiri C/A-nya hilang. Karena di sini kita akan merubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, di mana di variabel X-nya ada B/A. Kemudian contoh kuadrat sempurnanya yaitu X plus B dikuadratkan sama dengan X kuadrat plus 2BX ditambah B kuadrat. Kemudian setelah C/A hilang, kita tambahkan B/2A dikuadratkan. Karena tujuan kita di sini yaitu membentuk kuadrat sempurna dari persamaan kuadrat sebelumnya. Kemudian di ruas kiri B/AX, dan di contoh kuadrat sempurna di uraiannya ada 2BX. Kita harus menyamakannya, yaitu dengan cara memodifikasi untuk di ruas kiri B/A kali X dikalikan dengan 2/2 atau 1. Maka tidak akan merubah hasil. Supaya kita bisa memisalkan B/2A-nya. Dan didapatkan persamaan kuadrat seperti sempurna di sana. Kemudian uraikan untuk 2-nya dikeluarkan supaya B/2A bisa dimisalkan untuk di ruas kiri dan di ruas kanan. 2 tersebut sama dengan 2 di contoh. Untuk selanjutnya kita misalkan P sama dengan B/2. Sehingga X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat sama dengan negatif C/A ditambah P kuadrat. Kemudian ubah posisinya untuk P kuadrat dikurangi C/A. Dan misalkan Q sama dengan P kuadrat min C/A. Sehingga didapatlah bentuk umum kuadrat sempurna X plus P dikuadratkan sama dengan Q. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 9X plus 14 sama dengan 0 dengan metode melengkapi kuadrat sempurna. Untuk A, B, C nilainya bisa kita lihat dari persamaan bentuk umum persamaan kuadrat. Lanjut ke soal. Kemudian setelah didapatnya tinggal masukkan ke rumus mencari P, didapat 9/2 dan dimasukkan ke rumus Q hingga didapatkan nilai Q sama dengan 25/4. Setelah didapat nilai Q dan P, kita masukkan ke bentuk umum kuadrat sempurna. Setelah dimasukkan, kita harus menghilangkan akar kuadrat seperti langkah sebelumnya. Maksud saya pangkat 2. Dengan cara diakarkan kedua ruas atau dikalikan dengan dipangkatkan 1/2. Sehingga X sama dengan plus minus akar 25 per akar 24. Mengapa akarnya dipisah? Karena menurut sifat dari akar. Kemudian X1 sama dengan 5/2 dikurang 9. 5/2. Mengapa positif? Karena seperti sebelumnya yaitu plus minus. Hingga didapat X1 sama dengan negatif 2.
dan X2 sama dengan negatif 5/2 dikurang 9/2 sama dengan X2 sama dengan selanjutnya yaitu menurunkan rumus kuadratik di mana negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC/2A dengan informasi yang telah kita ketahui yaitu P dan Q. Kemudian akarkan kedua ruas supaya pangkat 2 di ruas kiri hilang. Di ruas kiri kita harus hanya ada X dengan cara P dihilangkan dengan kedua ruas dikurang atau ditambahkan negatif P. Kemudian kita masukkan P dan Q ke dalam rumus hingga didapatkan sebenarnya itu pangkat 2. Pangkat 2 kita pangkatkan, hasilnya itu B kuadrat per 4A dikuadratkan. Kemudian kita operasikan yang di dalam akar hingga didapat B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat. Mengapa menjadi 4AC? Karena 4 penyebut yang disamakan 4 kuadrat dibagi A sama dengan 4A. Kemudian 4A dikalikan dengan pembilangnya C yaitu 4AC. Kemudian seperti sebelumnya yaitu bentuk akar kita bisa pisahkan untuk penyebut dan pembilangnya hingga dihasilkan plus minus B kuadrat dikurangi 4AC dikurang per 2A dikurang B/2A. Untuk sebelumnya itu 2A karena dari akar 4A kuadrat. Kemudian karena 2A penyebutnya sama yaitu 2A, kita bisa langsung menjumlahkannya yaitu negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC, di mana nilai di dalam akar tersebut disebut sebagai diskriminan. Dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kemudian lanjut ke contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat sama dengan 9X ditambah 14 sama dengan 0. Untuk mengingatnya, bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka diketahui ABC. Kita lihat dulu ke persamaan bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian kita lihat ke soal. Kemudian tulis nilai yang memenuhinya. Kemudian masukkan ke rumus kuadratik atau biasa kita sebut rumus ABC. Setelah dimasukkan didapatkanlah hasil negatif 9 plus minus 5/2. Sehingga X1 sama dengan negatif 9 ditambah 5/2. Yang pertama yaitu plus karena di X1 X2 sama dengan plus minus. Kemudian X2 di negatif 9 dikurangi negatif 5/2. Negatif 5 dari plus minus. Bagian minusnya sama dengan negatif 7. Didapatkan bahwa X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan negatif 7. Kemudian menentukan akar-akar penyelesaian dari melihat nilai diskriminannya. Di sini terdapat 3 soal persamaan kuadrat. Langsung kita jawab untuk nomor 1. Diketahui ABC. Nilainya kita bisa langsung melihat dari soal seperti sebelumnya. Kemudian untuk nilai diskriminan tinggal masukkan ke dalam rumus dan hasilnya 1. Akar penyelesaian digunakan rumus kuadratik hingga didapat untuk X1 negatif 5 plus 1 negatif 4/2 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan negatif 5 dikurang 1/2 dan hasilnya negatif 3. Penyelesaiannya ada negatif 2 dan negatif 3. Untuk ABC bisa dilihat di soal dan tinggal dimasukkan ke dalam rumus diskriminan. Hasilnya 0. Kemudian akar-akar penyelesaiannya dengan rumus kuadratik tinggal dimasukkan
dan didapat akar 0. Akar 0, 0, maka hasil untuk X1 dan X2 nya sama dengan negatif 2, sama, maka penyelesaiannya hanya negatif 2. Untuk nomor 3 diketahui tinggal melihat ke soal, kemudian masukkan ke rumus diskriminan, didapatkan hasil negatif 3, dan untuk akar-akarnya dengan rumus kuadratik. Namun di hasilnya yaitu terdapat akar negatif 3, di mana dalam ketentuan akar, di dalam akar tidak boleh ada negatif, sehingga hasilnya yaitu tidak mempunyai akar. Sehingga untuk melihat penyelesaian dengan nilai diskriminan, jika D lebih besar daripada 0, kita lihat D-nya 1, maka mempunyai 2 akar penyelesaian, yaitu negatif 2 dan negatif 3. Jika D sama dengan 0, maka mempunyai 1 akar penyelesaian. Dan jika D lebih kecil dari 0, maka tidak mempunyai akar penyelesaian. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.